Mama tuh coba buat urut, urut biasa. Terus tiba-tiba tukang urut ini bilang, ngomong tiba-tiba banget, Bu, kalau misalkan terima makanan dari orang lain jangan asal diterima, jangan asal dimakan. Itu awal mulai kejadiannya ini nyium bau kambing di rumah itu. Pada saat buka pintu kita cium bau kambing. Dan kali ini yang nyium itu bukan hanya keluarga inti gua, keluarga yang dimana jadi satu lingkup itu kan ada saudara juga. Bener, mencium juga bau yang sama. Setelah kejadian itu nggak lama ada kejadian yang dimana mama ini kesurupan. Mama ini kesurupan. Nah, kali ini ceritanya bakal disampaikan sama adik gua. Karena di situ adik gua yang merasakan dan melihat kejadian langsung. Karena waktu itu gua kebetulan lagi kerja. Mama tuh udah ngerasa aneh. Kayak perut sakit, terus kuping panas, pundak juga panas. Ditanya juga udah mulai emosi gitu kan. Akhirnya bapak duluan ngecek ke rumah. Awalnya tuh nggak nemu sama sekali mama dimanapun. Di kamar mandi nggak ada, di kamar juga nggak ada, di ruang TV nggak ada yang ada di situ. Sampai ke kamar saya. Kamar saya itu emang ada posisi lemari gitu. Terus di samping lemari itu ada tangga. Ngumpet di samping lemarinya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Gia, gua Erik Moko mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Terus melaju untuk Indonesia maju. Mantap. Nah, karena hari ini itu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, lo punya harapan apa, Rik, buat negara kita tercinta nih? Kalau gua sih 3 kata. Apa tuh? Indonesia sejahtera, adil, dan makmur. Mantap. Itu sih. Kalau gue sih cuma satu, Rik. Apa itu? Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi di channel Moke. Masih dengan gua, Erik Moko. Di segmen Ngopami. Ngobrol perkara misteri. Seperti biasa, malam hari ini, malam Jumat, gue bakal ditemenin seorang narasumber yang akan berbagi cerita pengalaman misterinya. Seperti apa ceritanya? Tapi sebelum kita panggil narasumbernya, gue selalu ngingetin nih buat teman-teman, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, and comment. Narasumbernya udah ada di depan gua. Kita langsung kenalan aja ya. Halo. Gimana kabar? Sehat, alhamdulillah. Pekerjaan lancar? Lancar, alhamdulillah. Istri sehat? Sehat, alhamdulillah. Gimana Erik? Sehat? Alhamdulillah. Terus kegiatannya apa aja? Sekarang sibuk apa ya? Sibuk sendiri aja. Sibuk kerja lah paling ya pastinya ya. Gitu, iya. Sibuk kerja. Istri kerja nggak? Istri udah enggak di rumah aja. Udah fokus berarti ya. Ngurus rumah tangga ya. Wih, yang pastinya mengurus ini ya. Iya betul. Wih, oke. Kali ini nih konsepnya berbeda nih. Biasanya narasumber kan ngadep ke kamera. Nah, malam hari ini ngadep ke gua langsung nih. Sepertinya ada yang dijaga nih, privacy nih ya, dan keluarga nih ya. Iya, jadi gini, bakal cerita cuma ingin menjaga privasi aja gitu siap. Kan dari dalam sebuah cerita ini. Jadi cerita ini adalah cerita pengalaman atau kejadian nyata di dalam keluarga gitu. Jadi kejadian ini berawal atau bermula di tahun 2006. Ketika itu di usia sekolah SD lah. SD gitu sampai puncaknya itu di tahun 2015. Lama juga ya, Bia? Iya, betul. Dari kurang lebih ya 9 tahun lah kita merasakan hal-hal yang ya di luar nalar lah gitu.
Seperti apa itu, Bi? Kejadian-kejadian runtutannya tuh dari tahun 2006 sampai 2015 itu. Jadi kejadian pertama kali itu di 2006. 2006 yang gua rasain sama mama sekeluarga. Pada saat itu ada di rumah nenek. Oke. Untuk memperingati haulnya kakek, almarhum kakek. Oke. Gitu. Pada saat itu entah kenapa firasat nenek ini yang nggak seperti biasanya. Gitu. Nggak seperti biasanya yang dimana kalau memang sudah larut malam itu kan biasanya disuruh nginep. Iya. Disuruh nginep. Ini kenapa tiba-tiba disuruh pulang cepet-cepet? Karena kita menuruti apa kata nenek, kita sekeluarga ini pulang. Nah kita pulang, kita sampai. Jadi sebelum di rumah ini kan ada gardu, ada gardu. Nah di situ tuh ada bapak kita juga yang lagi apa ya istilahnya lagi ngobrol sama bapak-bapak yang lain. Oh, tetangga lah ya. Sebelum kita melewati rumah itu, melewati gardu itu kan. Nah kita biasa kalau sapa sama bapak gimana gitu kan. Ya udah kita pulang aja nyampe rumah, kita buka pintu. Nah itu awal mula kejadiannya ini nyium bau kambing. Di rumah itu. Pada saat ngebuka pintu kita cium bau kambing. Di saat itu cuma ada gua, mama dan adik. Oke. Nah, dimana kita telusurin kok ini bau bukan di satu tempat aja. Di dalam kamar atau pokoknya seluruh ruangan itu, seluruh yang ada di rumah itu bau. Terus nah yang namanya kita cuma bertiga, kita panik. Mama itu nyuruh gua untuk panggil bapak. Panggil bapak. Karena mungkin firasat mama yang agak nggak enak. Iya. Ya. Agak nggak enak. Nah, gua di situ buru-buru manggil bapak. Dan di situ juga ada, kita nyebutnya mbah, cuma itu adiknya nenek. Oke. Adiknya nenek kebetulan pada saat itu bareng bapak ada di situ. Lagi ada bareng bapak ya. Nah, jadi adiknya kakek ini di keluarga kita tuh apa ya, yang dituakan lah. Yang dituakan di mana dia itu sensitif ke hal yang kayak gitu. Dibilang dia orang bisa lah. Ya oke. Dia orang bisa. Bahasa kerennya mah indigo lah ya. Apa ya bahasa itunya, tukang ngobatin apa sih? Ya orang pinter lah ya. Orang pinter lah gitu kita sebutnya. Nah, kebetulan ada, gue manggilnya tuh mbah. Manggilnya mbah. Nah dipanggil lah bapak sama mbah ini. Ditanya kenapa? Gue bilang udah ke rumah aja dulu. Nanti ceritanya di rumah. Nah, gue duluan tuh pulang ke rumah. Orang dua itu bapak sama mbah itu nyusul ke rumah. Dan pada saat itu gua ke rumah, gua ngelihat mbah ini mukanya yang di depan rumah itu udah beda mukanya. Pada saat datang ke rumah itu. Pada saat mau datang ke rumah, di depan rumah itu udah beda mukanya. Tiba-tiba mbah ini apa ya, kayak yang keburu-buru buat masuk ke rumah, terus tertujunya ke dapur. Dan pada saat di dapur itu dia kayak ngelihat situasi atau merasakan sesuatu lah. Gitu kan. Di situ gue tuh nggak paham karena gue namanya masih SD kelas 5 atau kelas 6 gitu. Gue nggak paham ya. Ya gue rasain memang bau kambing itu yang dimana itu nyengat. Itu nyengat banget. Jadi kalau orang yang sensitif bisa nyium kan, yang namanya hal-hal kayak gitu pasti orang-orang yang sensitif yang seperti itu bisa. Tapi ini enggak, satu keluarga itu nyium semua. Oke. Pada saat itu mbah itu menyampaikan sesuatu lah ke orang tua gua. Nah setelah kejadian itu kita berusaha untuk ya udah nggak apa-apa deh gitu. Mungkin orang tua kita nih menjaga juga supaya anak ini jangan tahu. Gua dan adik pada saat itu memang masih berdua nih. Singkat cerita, gua pikir di waktu itu udah selesai nih. Jadi kejadian ini berlanjut juga di minggu berikutnya. Minggu berikutnya itu hal yang sama di waktu yang sama. Kita merasakan hal yang sama itu di minggu yang lalu. Gitu kan. Persis banget itu. Persis banget. Entah kenapa kalau kita sekarang mikirnya secara logika, oh iya ya, di malam itu, di jam itu, di jam segitu, kejadian itu muncul lagi.
Oke. Gitu. Nah, kita sekeluarga nih udah mencium bau yang sama, bau kambing itu. Nah, di lingkup itu ada saudara kita juga kan yang satu yang dekat rumah juga gitu kan, dekat rumah. Kita panggil juga gitu, maksudnya kita kasih tahu juga bahwa kejadian ini seperti, dan mereka juga mencium bau yang sama, bau kambing itu. Gitu. Nah, ada juga ya saudara yang istilahnya apa, indigo. Kita panggil juga tuh biar tahu gitu kejadiannya seperti apa. Dari sisi pandang itu sisi kan. pandangan dia. Setelah kita panggil, baru mau masuk ke rumah di depan pintu, itu gue itu ngelihat yang gue lihat di minggu yang lalu. Ekspresinya tuh hampir sama kayak mbak gue. Hampir sama. Nah, tiba-tiba dia buru-buru ke dalam, sama ke arah dapur juga. Gitu. Tapi entah kenapa saudara gue yang satu ini kayak apa ya, kayak narik seekor kambing. Dengan dia tuh keadaan matanya yang merah. Berarti seperti nggak sadar itu. Seperti nggak sadar. Seperti nggak sadar kayak orang yang lagi narik kambing, cuma nggak ada kambingnya. Dia tarik sampai keluar, sampai menuju pokoknya jauh dari rumah itulah, dari rumah gue inilah. Nah, udah gue pikir yang namanya anak SD, bocah SD yang dimana ya udah kejadian itu udah selesai. Yang gue pikir satu keluarga tuh kayak udah selesai. Mama pun kayak ya udahlah, mudah-mudahan ini nggak ada lagi. Tapi berlanjut, tapi nggak yang signifikan terus di minggu berikutnya. Singkat cerita, tibalah gue di SMP. Di SMP, di mana kejadian itu bukan kejadian yang tadi gue ceritain. Akan tetapi apa yang gue alami sekarang ini menimpa ke mama langsung. Langsung nimpa ke mama. Langsung ke mama. Seperti apa tuh, Bi? Nah, jadi di bulan puasa. Bulan puasa waktu itu memang kondisi sekolah itu seingat gue itu kondisi sekolah lagi libur. Lagi libur di bulan puasa. Mama itu lagi nyuci. Mama itu lagi nyuci. Ya namanya nyuci jemurannya tuh ada di atas gitulah. Di atas. Mama tuh perlu naik kursi lah untuk jemur bajunya nih ya, supaya nyangkolin jemurannya. Itu di pagi-pagi, pagi hari, pokoknya pagi sekitar jam 9:30, 10 lah, nyangkolin. Tiba-tiba gue nih ngedengar suara jatuh, kayak benda atau ya gue pikir benda jatuh. Tiba-tiba adik gue yang perempuan ini bilang, mama. Gue pikir kenapa mama? Mama jatuh. Mama jatuh. Gue langsung keluar lah ngelihat kondisi keadaan mama, yang dimana gue sangat memprihatinkan nih. Mama gue nih, dimana dia jatuh dari atas, bisa ngebayangin kan, dari atas, maksudnya dia naik kursi tinggi itu ya. Kursi jatuh langsung ke bawah. Dengan kondisi keadaan ngorok. Itu spontan langsung keadaan ngorok. Gue yang dimana cuma ada gue sama adik gue, karena keadaan bapak itu dimana ya waktu itu ya, ingat gue pokoknya lagi keluar rumah lah. Lagi keluar rumah lah. Gue panggil lah saudara-saudara gue yang deket-deket rumah ini, untuk supaya buat yang penting ngebantu untuk masuk ke dalam dulu lah. Masuk ke dalam. Itu yang gue sedih itu di situ gue ngelihat kayak mama ini keadaannya kayak ngorok, nggak sadar. Gue sebagai anak yang ngelihat orang tua kayak gitu kan, gue pikir secara ini mama jatuh mungkin. Mama jatuh kepleset atau apalah jatuh. Tiba-tiba apa datang nih, bapak datang ngelihat kondisi mama kayak gitu, ya namanya keluarga segala macam, gimana caranya supaya mama nih sadar lagi. Ya jalan satu-satunya manggil mbah lagi. Manggil mbah supaya apa yang terjadi nih gitu kan. Apa yang terjadi, mbah datang, ya mereka diskusi, karena gue nggak tahu waktu itu maksudnya mereka diskusi tentang apa gitu kan. Udah lah. Nah jadi kita tuh diskusi, hasil diskusinya itu kita itu gue itu diajak ke salah satu tempat. Di situ awalnya emang gue tuh nggak berpikiran apa-apa ya, gue kira diajak orang tua untuk ke rumah seseorang atau ke rumah siapalah. Jadi
pada saat itu kita diskusi, dan hasil diskusi itu untuk menuju ke satu tempat atau satu rumah yang dimana kita bisa sebut orang pinter lah ya. Iya. Nah, pada saat di situ gue nggak ikut masuk tuh, nggak ikut masuk, cuma orang tua aja yang masuk. Udah, setelah selesai itu kita pulang lagi. Yang namanya orang bertamu pulang lagi ya ikut pulang. Nah, pas di rumah, nah orang tua itu cerita yang sebenarnya terjadi itu apa? Karena mungkin orang tua ini dijelasin lah sama orang tersebut ya. Yang terjadi pada mama pada mama itu gitu. Bahwa ini dari A sampai Z lah gitu. Jadi mama itu dari rumah orang tersebut itu dikasih air doa lah ya. untuk mengobati mama lah gitu kan. Nah, gue pikir sampai situ nih udah selesai gitu kan. Gue nih pikirannya oh ya udah selesai, perkara yang kemarin udah selesai. Ternyata enggak. Hasil dari mama ini untuk menyembuhkan mama ini, ikhtiar kita ini enggak apa ya istilahnya, belum membuahkan hasil lah ya gitu kan. Nah, udah tuh kepikirnya udah baik-baik aja. Dari SMP itu kita nih memang merasakan hal-hal yang di luar nalar lah. Cuma pikiran kita tuh nggak berpikir bahwa ini nyambung dari kejadian-kejadian sebelumnya. Yang namanya kita merasakan sesuatu atau kejadian yang di luar logika, pikir kita oh ya udah memang ada, ya kan, memang ada. Jadi nggak berpikiran atas kejadian yang itulah gitu. Setelah kejadian itu nggak lama ada kejadian yang dimana mama ini kesurupan. Mama ini kesurupan. Jadi mama itu kalau merasakan mau kesurupan, itu mama tuh merasakan sakit perut. Tapi kalau apa ya istilahnya, kalau sakit perut untuk buang air tuh bukan katanya. Maksudnya bukan. Jadi kayak masuk angin lah mungkin gitu angin, ya. Gitu. Nah, si mama ini udah berpikiran ke arah sana. Maksudnya ke arah yang kejadian ada yang nyerang sebelumnya gitu kan ya. Mama ini memutuskan untuk lari ke rumah mbah. Rumah mbah. Karena pada saat itu bapak lagi-lagi nggak ada di rumah. Mama itu ngajak adik gua yang perempuan, di mana katanya karena waktu itu gua nggak ikut juga di rumah, yang ikut adik gua. Pada saat mama bawa motor, yang adik gua rasain itu mama tuh kayak naik kuda. Jadi bawa motornya tuh kayak yang kayak kita lagi di atas kuda lah ya gitu ya. Gitu. Jadi numpak gitu kali ya. Terus pas ada satu momen di mana di depan kuburan motor itu mati. Motor itu mati. Mati. Tapi nggak lama memang hidup lagi, bisa jalan lagi. Nah, adik gua nih cerita nih ke gua nih bahwa begitu dia dibonceng sama mama, merasakan kayak bukan mama. Kayak bukan mama, yang dimana orang itu mama itu kayak sosok yang apa ya, galak. Pokoknya ini kayak bukan mama aja. Tibalah di rumah mbah. Di rumah mbah, kebetulan mbahnya nggak ada. Di situ cuma ada saudara-saudara aja. Nah, tiba-tiba begitu mama masuk rumahnya mbah, udah hilang kesadaran tuh, kesurupan. Langsung kesurupan. Ya begitu tahu mbah nggak ada, saudara-saudara apa ya istilahnya ngerubung lah ya. Ngeruqyah atau ngobatin nanyain dan sempat ditanya nih, salah satu saudara juga sempat nanyain keadaan mama yang udah kerasukan. Jadi di rumah itu saudara gue nih nanyain gini ke yang merasuki lah ya, ininya siapa? Jadi dia tuh jawabnya pakai bahasa Sunda. Bahasa Sunda yang dia jawabnya geus teu kudu nyaho. Dari mana? Jadi bahasa Sundanya ini memang agak kasar ya. Aing ti Gunung Gede. Gunung Gede Bogor meren ya? Ya, mungkin ya. Ini maksudnya mau apa? Maksudnya mau apa masuk ke tubuh saudara saya ini? Nah, ceritalah nih si yang merasuk ini ngomong gini kan.
aingnya targetnya nyieun paeh budak ieu. Tapi hese nu ngajagaana loba. Iya. Gitu. Gue sampai mendengar itu sampai namanya anak ya. Gila ya. Sampai aduh gila ya gitu kan sampai Seorang ibu lagi gitu orang tua kan. Saudara itu masih ngerubung, masih menanyakan. Gak lama Mbah datang. Mbah datang, masih komunikasi tuh sama yang merasuki segala macamnya. Udahlah, Mbah ini nggak mau ribet orangnya. Ya udah keluarin lah. Iya. Udah keluarin. Dipaksa keluar lah ya. Dipaksa keluar untuk keluar karena kasihan ke mamanya juga. Betul. Udah dipaksa keluar. Diskusi lah nih antara mama sama Mbah dengan kejadian yang seperti itu kan. Di hasil diskusi itu ya kita tuh harus harus waspada aja gitu kan. Apa yang terjadi dari sebelumnya sampai sekarang ini gitu. Sudah tuh mama ini kan lagi ngelonin adik yang ketiga ya, yang bungsu lah gitu. Nah, jadi kamar mama ini langsung menghadap keluar. Jendelanya menghadap keluar. Nah, di jam 10 atau setengah 11-an lah malam gitu ya? Malam. Nah, tiba-tiba ini ada yang ngetok, Kak. Ada yang ngetok pintu rumah. Okay. Ngetok pintu rumah. Mungkin si mama ini nggak kedengeran kali ya. Nggak kedengeran. Pindah ke ngetok ke jendela kamar mama. Diketok ke jendela mama. Nah, itu tuh suaranya suara bapak. Suara bapak yang dimana kayak mah bukain pintu. Mama nih ngebuka hordeng. Itu tuh sosok apa? Oke. Sosok bapak lah ya, bapak. Nah, mama nih mau ngebukain pintu karena pintu kamar tuh dikunci kan. Pintu kamar kunci, mau ngebuka pintu kamar. Pas dilihat di ruang tamu itu sosok bapak. Jadi bapaknya tuh lagi tidur, Bapak tuh keadaan lagi tidur dengan baju, dengan pakaian yang sama tadi sama orang yang ngetok jendela kamar. Persis itu ya? Baju. Persis. Tapi keadaan bapak memang lagi tidur di ruang tamu, di kursi. Pas mama keluar dari kamar itu ngeliat bapak lagi tidur. Lagi tidur dengan pakaian yang sama yang sosok yang ngetok. Pokoknya wajah sama, pakaian sama, pokoknya wujud bapak aja. Niruin lah ya. Niruin, menyerupai. Nah, mama pikir, tadi yang ngetok siapa? Itu. Nah, langsung ngebangunin bapak tuh. Pak. Tadi ada yang ngetok. Ngetok mana? Jendela kamar. Tapi sosoknya sosok bapak. Bapak itu tetap orang yang nggak mau ribet. Oh ya udah yuk, masuk kamar aja. Itu yang kejadian yang menurut gua tuh kayak luar biasa ya. Sampai segitunya. Mungkin gitu bapak tuh udah paham lah ya. Bapak tuh udah paham, makanya bapak tuh orang nggak mau diambil ribet lah gitu kan. Itu selang diantara gua SMP sampai SMA lah gitu kan. Nah, singkat cerita, gue tuh udah mulai kerja. Lulus SMA, gue mulai kerja. Nah, kejadian-kejadian itu tuh tetap masih kejadian, maksudnya masih ada gangguan lah ya, gangguan yang berupa hal-hal yang seperti itu. Nah, dengan gue yang udah kerja, pemikiran gue yang udah kerja, gimana supaya mama ini sembuh dari kejadian-kejadian itu. Ketambah gue nih udah ada penghasilan lah. Ya, pokoknya gimana caranya supaya mama ini sembuh. Mau kemanapun, mau gimana pun, mau kemanapun arahnya, gue tetap bakal perjuangin mama lah gitu kan, supaya mama ini sembuh. Nah, ada satu kejadian yang bukan kejadian sih, kayak gue nih ngobrol diskusi sama salah satu saudara gue lah. Saudara gue nih ngenalin salah satu temennya. Salah satu temennya bisa ngobatin juga katanya gitu. Gua ini tetap diskusi sama Mbah gimana kalau saya nih gitu kan, saya nih mau ke sana buat ngobatin. Ya udah silahkan aja. Gue tetap koordinasi lah sama Mbah juga kayak ya udah silahkan aja gitu kan, silahkan aja. Nah, gua tuh ngobrol sama salah satu saudara gua itu, pokoknya Kak, biar mama nih saya ini sembuh. Gimana caranya? Oh ada nih temen lah gitu bisa ini.
bisa nggak dipanggil ke rumah? Karena mama udah nggak mau pergi kemana-mana. Pokoknya mama pengen di rumah aja. Nggak mau pergi kemana-mana gitu. Aduh, kayak aduh, Gua merinding. kayak Aman. kayak ada sesuatu. Hah? Anak kecil bukan? Nggak tahu, Pak. Cuma nongol aja. Enggak serius. Makanya enggak. Pada penakut semua lagi. Enggak serius. Enggak. Iya, enggak, maksudnya enggak tahu itu. Cuma Siap, lanjut aja Pak. iya, Lanjut, aman gak nih? aman. Lanjut lah ya. Aman. Dengan kondisi yang seperti itu lama-lama tuh mama tuh jadi malas buat keluar rumah. Karena merasa kalau ada yang ngobatin, mama tuh kerasa ke badannya. Gitu. Nah, satu hari orang tuh datang Ya. ke rumah, tapi berniat untuk bukan buat ngobatin mama, buat ngobatin Bapak. kakak sepupu ini. Oh, Jadi memang niatnya juga bukan ke mama. oke. Datanglah orang tersebut. Nah, kali ini ceritanya bakal disampaikan sama adik gua A. Oh, Karena di situ adik gua yang merasakan dan melihat kejadian langsung. oke. Karena waktu itu gua kebetulan lagi kerja. Gitu. Jadi nanti bakal disampaikan sama adik gua. Jadi yang mengalami ini adik gitu. kamu ya, gitu Biar ceritanya nyambung dan nyambung inilah ya, ya, nanti masuk ya. adik gua yang bakal diskusi di sini atau Siap. ngobrol di sini. Thank you banget. Iya, siap. Kayaknya harus kita panggil lagi nih. Nah, teman-teman, sekarang adik dari narasumber kita ini udah ada di depan kita nih. Jadi kita ngelanjutin dari cerita narasumber itu. Karena yang mengalami kejadian itu adalah adiknya. Halo Mbak, selamat malam. Selamat malam. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke. Tadi ini Ian udah cerita nih. Jadi di mana kebetulan Mbak posisi yang mengalami kejadian di situ. Gimana sih cerita lebih detailnya nih, Mbak? Nyambung dari cerita yang tadi ya. Posisinya sebenarnya ada di rumah. Ya. Jadi emang lagi ada berdua doang. Cuman saya sama mama gitu kan. Awalnya sih emang nggak ada apa-apa, kayak biasa aja gitu lah. Ada bapak juga posisinya lagi di luar, lagi di depan rumah gitu. Depan rumah ya. Terus Nah, tiba-tiba itu ada yang orang pintar ini yang mau ngobatin kakak sepupu ini. oke. Mama tahu sebenarnya gitu loh. Awalnya tuh ada saudara lah yang mau lihat juga gitu loh, ngajakin, ayo mau ke sana nggak, mau lihat nggak gitu. Yaudah nanti ke sana. Nggak lama orang itu datang. Orang itu datang tatap-tatapan sama mama. Kebetulan gitu loh, kebetulan tatap-tatapan. Dan karena pintu kebuka gitu kan, jadi kelihatan mamanya gitu. Awalnya nggak ada apa-apa sama sekali, lagi nonton TV juga gitu kan posisinya. Nggak lama setelah itu mama tuh udah ngerasa aneh, kayak perut sakit, terus kuping panas, pundak juga panas gitu. Ditanya juga udah mulai emosi gitu kan, karena ngerasa takut juga gitu kan, karena di rumah cuma duaan doang gitu. Ditanya juga udah langsung jawabnya udah bukan mamah lah gitu kan. Keluarlah, saya keluar nyoba manggil bapak, tapi nggak dengar juga kan. Nggak lama setelah manggil, tiba-tiba mama tuh langsung nutup pintu, kenceng banget, bener-bener nutup pintu. Iya, ngebanting marah gitu ya. Udah gitu langsung lari ke rumah kakak sepupu ini yang ada itunya. Langsung bilang, mama kayaknya udah nggak sadar gitu loh, udah kesurupan juga. Bukan mama lah itu. Bukan mama gitu kan. Terus nggak lama bapak nyusul ke rumah saudara ini. Kenapa? Itu mama udah nggak sadar gitu. Coba nanti dicek dulu. Akhirnya bapak duluan ngecek ke rumah. Awalnya tuh nggak nemu sama sekali mama dimanapun. Di kamar mandi nggak ada, di kamar mama juga nggak ada, di ruang TV nggak ada yang awalnya di situ. Sampai
ke kamar saya. Hmm. Kamar saya itu emang ada posisi lemari gitu. Terus di samping lemari itu ada tangga. Iya. Ngumpet di Balik. samping lemarinya itu. Jadi nggak kelihatan dari pintu. Setelah ditengok gitu, ternyata ada dengan mata yang melotot banget, terus keadaan takut, tapi bukan mamah gitu loh. Udah gitu pas udah tahu gitu mama di situ posisinya, langsung manggil ke orang itunya. Ya udah coba kesana aja gitu kan. Giliran udah kesana, sempat ngamuk segala macam sampai gitu ya? ngamuk banget. Terus sampai bilang bahasa Sundanya kayak aing ek hiber ya gitu. Mau terbang. Oh. Gitu, mau nunjukin lah kalau dia tuh emang hebat lah gitu. Sakti lah jin. Gitu. Terus saudara-saudara udah pada kumpul semua karena emang itu kejadiannya kesurupan yang bener-bener lumayan ekstrim kalau menurut saya. Salah satu ekstrimnya apa itu? Susah banget keluarnya. Tapi nggak jadi terbang itu? Enggak. Nggak jadi terbang ya, alhamdulillah. Terus dicoba buat turun juga dari tangga gitu kan. Terus di turun dari tangganya pun emang posisinya susah banget kan, karena emang posisinya sempit. Terus mamanya juga nggak mau turun sama sekali, maunya di situ aja gitu. Dipegang juga susah gitu kan. Akhirnya bisa dipegang sama sekitar 4 orang dengan sama keluarga itu ya, saudara-saudara termasuk saudara itu ya. Ditanya juga ini siapa, terus ini dari mana. Jawabannya sama persis sama yang kejadian kesurupan di rumah Mbah. Oh, iya. Sama. Iya. Tujuannya juga sama, iya. Itu ya. Itu kejadian kesurupannya lumayan lama banget sih durasinya dari yang sebelum-sebelumnya. Terus dikeluarinnya juga susah. Coba keluarin nggak bisa ininya ngunci. Mulutnya tuh nggak nutup bisa, aja gitu bisa. Ya? Terus tangan juga nggak bisa diregangin gini, nggak bisa. Bener-bener gitu. Susah itu banget gitu. Nyiksa diri atau enggak nyelakain yang lain nggak, keluarga atau apa gitu? Nyelakain sih enggak, cuman emang berusaha ya berontak aja dengan tenaga mamah yang lumayan gede gitu. Iya, dicoba pasti. Buat keluarnya emang susah gitu kan. Terus? Nah setelah itu ya coba untuk dikeluarin kurang lebih setengah jam atau sejam ya. Akhirnya bisa sih alhamdulillah. Alhamdulillah udah nggak ada. Akhirnya mama sadar tuh ya. Sadar dengan kondisi yang benar-benar lemes Pasti banget, lemes pucet gitu. Nah sebenarnya sih dari kejadian itu ada juga mama tuh coba buat urut biasa. Terus tiba-tiba tukang urut ini bilang gitu, ngomong tiba-tiba banget, Bu, kalau misalkan terima makanan dari orang lain jangan asal diterima. Jangan asal dimakan. Kan? Nah setelah mama inget-inget lagi, emang di keluarga kita tuh sering banget dikasih makanan sama orang ini gitu loh. Entah padahal dia tuh nggak ada sama sekali acara syukuran atau apa, dan dikasihnya selalu di malam Jumat. Selalu apapun itu, entah makanan apa aja pokoknya. Ketan atau kue-kue. Saking penasarannya mama tuh sampai nanya ke tetangga atau ke saudara gitu. Terima kue dari ini enggak? Terima makan dari ini enggak? Jadi memastikan bahwa mama itu bukan dia aja gitu yang dikasih ya, memastikan itu kan. Ternyata cuman mama gitu yang dikasih. Ternyata emang cuman mama doang. Oke, terus ya setelah itu sih ya udah sih ya paling paling nyambung ke case kejadian-kejadian kecil aja sih. Seperti apa itu kejadiannya? Kayak telepon. Jadi Ulfi tuh lagi posisinya lagi sekolah SMP. Telepon kan emang nggak boleh dibawa. Terus telepon tuh ada di kamar. Tiba-tiba apa nerima telepon dari Ulfi gitu. Pas itu nyambung, ada suara tapi cuman gitu-gitu. Suara-suara kayak gitu. Nah pas ditelusurin, kok ini suara nggak jelas gitu kan. Ditanya juga, halo ini siapa, halo gitu. Kenapa Neng gitu, nggak jawab. Terus mama penasaran ke kamar. Ternyata pas di kamar posisi teleponnya emang lagi nelpon apa, dan di kamar tuh nggak ada siapa-siapa. Cuman ada apa sama mama doang di rumah itu.
Dan itu kejadiannya 2 kali juga. Saudara mama juga sempat nerima telepon juga dari mama malam-malam. Sama Gimana? suaranya. Sorry. Gimana? Jadi saudara Wa lah, kakaknya oke. mama tuh nanya ke mama gitu. Semalam nelfon ada apa? Oh, terus? Nelfon siapa? Nelfon aku semalam ada, katanya gitu. Nelfon gimana? Suaranya sih nggak ada, cuman kayak suara kayak orang ngobrol tapi nggak ngehirauin teleponnya ini. Iya. Jadi kayak orang kepencet lah ya. Iya. Tapi pas dilihat di HP-nya mama tuh nggak ada nelfon. Nggak ada panggilan ke Uwa nggak itu ada. ya, saudara itu Tapi ya. Uwanya tuh nerima telepon mama. Dan suara tuh suara cowok yang suaranya berat banget gitu. Aduh. Sempet ya halo ini siapa gitu, kenapa, tapi nggak ada respon sama sekali sih. Kayak gitu. Kejadian kayak gitu kita anggapnya ya udahlah biasa yang kayak gitu. Ya, suara-suara juga sering banget. Waktu itu sempet setelah mama sembuh dari kesurupan terakhir itu, kan sempet ke AA juga sakit lumayan lama. Posisinya tuh tahun baru kalau nggak salah. Tahun berapa tuh kira-kira? Tahun berapa ya? SMP juga sih, Oh. masih SMP. Lagi di ruang TV bertiga, lagi tidur, mama sama saya lagi nonton juga. Terus lagi fokus nonton TV, tiba-tiba antara mama sama saya tuh ada suara gitu. Itu bener-bener kenceng banget sampai Kayak mau ngebentak gitu, gitu ya. Terus Sampai tatap-tatapan. Jadi kita tahu ada suara itu tapi yaudah berusaha nggak ada apa-apa aja dulu gitu. Itu bener-bener jelas banget suaranya. jadi selama 9 tahun ini benar-benar luar biasa ya. Luar biasa banget. Oke. luar biasa. Jadi Neng ini menyambung dari cerita Kak Ian ini bahwa pada saat Kak Ian kerja, Neng nih mengalami mama kesurupan itu ya. Iya. Setelah itu udah nggak ada lagi ya. Nggak ada, sampai puncaknya itu sih sakit. Terus ya nanti bisa diceritain langsung aja deh sama Anya. Jadi langsung nyambung ke puncaknya aja. kakak ini ya yang iya. mengalami kemudian harinya gitu kan ya. Oke. Makasih banyak nih Neng Sama-sama. untuk kesaksian ceritanya nih. Iya. Luar biasa nih gua. Jadi merinding begini, merinding disco ini. Kayaknya kita panggil aja nih ya, Kak Iannya nih ya. Tadi kan Neng udah ceritain nih pada saat kejadian Neng. Ya. Dan kebetulan Ian posisinya lagi kerja kan. Nah, cerita selanjutnya seperti apa itu? Ya, jadi gini ini menyambung dari cerita yang sebelumnya adik gue yang alami ya. Ya, oke. Dan ini puncak dari cerita itu. Oke. Gitu. Jadi kejadiannya itu ketika itu gue lagi sakit. Jadi sakit seminggu lah. Oh, juga. Nah, sakitnya itu kalau di sore, pokoknya pada saat sore itu pasti panas. Badan gue ini panas. Oh iya. Panas. Itu pokoknya setiap hari dari pagi sampai siang nggak kenapa-napa. Maksudnya kayak orang yang normal biasa aja, sehat-sehat aja. Tapi ketika menjelang sore itu udah panas. Waduh. Badan tuh panas sampai malam lah, sampai malam. Nah, pada saat di hari terakhir itu, nah, gue ini inisiatif sendiri pengen ngedengerin suara Al-Quran lah, tapi lewat HP. Iya. Lewat HP ya. Nah, pada saat badan gue panas itu, gue dengerin nih suara Al-Quran ya, suara orang ngaji nih, ayat-ayat suci Al-Quran nih di deket telinga gue, di kamar gue sendiri. Nah dari situ gue tuh udah nggak sadar, gue kira gue tidur aja, gitu. Tahu-tahu pas bangun, gue tuh ada di ruang tamu, ruang tengah lah, ya ruang tengah. Tiba-tiba di kamar kan? Nah, jadi begitu gue bangun tuh banyak saudara-saudara gue yang ngerubung lah. Di situ, iya, di situ ada mbah, mama, bapak, saudara-saudara semua. Nah, gue ini kan bingung ya, maksudnya gue kira gue bangun tidur aja gitu kan. Gue tanya emang ada apa? Nah, dijelasin lah sama bapak, tadi kamu nangis-nangis, gitu, orang teriak-teriak, pokoknya
orang yang kayak kesurupan lah. Tapi gue nggak sadar, maksud gue lagi tidur aja gitu. Nah, ada mbah lah di situ kan, ada mbah yang lain. Gue nanya, mbah, terus gimana? Mungkin mbah ini merasa apa ya? Jadi kalau mbah ini, kalau sekiranya mbah sanggup, mbah sendiri yang ngatasin masalah itu. Mungkin di saat itu mbah ini kayak merasa kayak nggak sanggup nih, butuh ke saudaranya lagi yang lebih dari mbah lah, nah, gitu. Nah, pada saat itu kan gue yang mau dibawa nih ke salah satu tempat saudaranya mbah lah, gitu. Yang lebih dari, yang maksudnya yang bisa mengatasi ini, gitu. Nah, gue ngobrol sama mama segala macem. Nah, kita nih mau siap-siap berangkat ke sana. Siap-siap berangkat, tinggal nunggu mama aja. Mama dandan lah di kamar. Dan mama itu merasakan sakit perut yang tadi gue cerita. Mama itu kalau mau apa ya, kerasukan, itu pasti ngerasain sakit perut. Iya. Itu yang dialami mama. Cuma kita nggak hirauin karena kita lagi ngobrol di depan kan. Mama itu di kamar lagi, kalau nggak salah itu dia lagi megang bedak. Lagi dandan lah. Iya. Pas mau berangkat tiba-tiba mama keluar, nah masih pegang bedak dengan ngomong, arek dibawa kemana aing yo, sambil silat ngelawan mbah. Waduh, itu yang benar-benar gue lihat yang luar biasa. Nah di situ gue tuh kaget, panik ngelihat mama kondisinya nggak sadar, dikuasai oleh makhluk seperti itu. Nah gue nih sempat diungsiin nih, dipindahin dulu nih supaya nggak merembet kemana-mana ya, ke rumah saudara yang sebelah. Karena lemah, diungsiin lah gitu, dipindahin dulu sementara. Nah udah, jadi pas mau dibawanya pun susah banget, digotongnya susah. Mama kita tuh nyari cara gimana supaya mama ini bisa ke bawah lah istilahnya ya. Akhirnya kita itu apa ya, pakai mobil lah, mobil tetangga yang baik hati. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya ada tetangga yang mau bantu kita lah gitu kan. Nah dibawalah mama nih, digotong di dalam mobil. Nah di dalam mobil itu ada saudara, mamang adiknya mama, mbah, bapak, Albi dan adik Albi. Nah ada satu lagi Uwa dalam mobil itu. Nah menuju perjalanan, Wani inisiatif buat ngedengerin ayat-ayat suci Al-Quran juga gitu ke telinga mama. Reaksinya apa? Reaksinya malah diketawain sama mama itu. Sama mama tapi bukan mama. Iya, sama makhluk itu. Iya. Itu diketawain. Pindah lagi ke gua, nanti ke mama lagi, nanti ke gua lagi. Jadi dalam perjalanan itu bolak-balik ke mama gua lagi gitu. Sampai tibalah di rumah. Pinter itu. Rumah saudaranya mbah inilah, yang bisa mengatasi masalah ini lagi. Dibawalah ke situ. Mama ini tetap keadaannya memang nggak sadar. Memang nggak sadar. Kagetlah saudara mbahnya ini. Ada apa ini? Karena posisi kita nih rame. Bisa dibilang satu keluarga lah, gitu kan. Ya di situ tuh diobati. Tapi awal mula gue kira nggak diapa-apain nih, cuma diliatin aja. Tapi mama nih bereaksinya agak berontak. Agak berontak. Yang dimana orang berontak gimana sih bang? Pasti orang berontak, nangis lagi. Pokoknya seperti itulah. Jadi setelah itu mamah diobatin sama orang tersebut, sudah selesai. Nah, alhamdulillahnya udah keadaan tuh kondusif. Keadaan kondusif, baik-baik aja, maksudnya udah normal. Cuma memang keadaan mama yang lemas, keadaan gue yang juga lemas gitu. Udah kita ngobrol gimana sekelanjutannya harus seperti apa supaya nggak kejadian lagi kejadian sebelumnya. Ya kita dikasih wejangan supaya mencegah bagaimana kelanjutannya. Nah kita memutuskan untuk pulang. Pulang keadaan baik-baik aja. Kita merasa oh ya sudah beres, sudah selesai. Kita menjalani hari-hari tuh ya udah alhamdulillahnya seperti biasa lagi.
melihat mama tuh udah agak cerahan lah Cerahan. mukanya, udah mulai seger karena kemarin-kemarin melihat yang seperti Iya. itu kan Ibaratnya gitu. bahasanya mah kayak suram, Iya, terus prihatin gitu iya. kan. Sekarang tuh mama tuh udah mulai bisa apa ya, berinteraksi sama saudara-saudara gitu kan, sama keluarga gitu, apalagi sama anak-anaknya juga udah mulai apa ya, Ceria bisa lah ya. komunikasi lah gitu, komunikasi. Iya, gitu sih yang bisa gue ceritain, cerita yang 9 tahun perjalanan yang luar biasa ini. Waduh, Disitulah perjalanan kita satu Gua jadi keluarga. kebawa emosional gua Ya. jadi kebawa ini ya. Gua ngebayangin 9 tahun dengan kondisi seperti itu gitu. Oke, kalau gitu Yan, terima kasih banyak nih Ya. atas waktunya nih udah berbagi cerita Iya. pengalamannya ya. Gua ngebayangin banget itu 9 tahun Ya, yang ngalamin perjalanan kondisi yang seperti itu. sangat Gua sulit, ngebayangin luar biasa. Pasti itu sulit itu keluarga, baik Iya. mama, bapak, Iya. Ian, Iya, adik, adik-adik semuanya semua, keluarga. Tapi harapan gua semoga mama sehat terus. Amin, amin, amin. Bapak sehat, Ya. Ian beserta keluarga sehat, nggak Amin. ada lagi Ya. gangguan atau kiriman-kiriman Ya. seperti itu. Amin, amin, amin. Ya, Yan, ya. Ya. Sekali lagi Ya. terima kasih banyak Yan ya. Sama-sama, sama-sama. Oke teman-teman, kita akhiri aja cerita malam hari ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya yang lebih serem lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya emang itu sih, setahu gue itu emang kita tuh jangan sampai mudah menerima makanan atau barang, bahkan yang katanya nih nemu duit di jalan aja itu katanya lebih baik disedekain atau enggak dikasih tuh. Ya kecuali sekoper ya, bawa pulang gitu. Iya, gue juga sering gitu. Kalau misalnya ketemu duit nih 10.000, gue sedekain aja. Katanya banyak yang bilang tuh jangan, takut ada orangnya itu buang sial.